lagi sedih banget. Kalian udah dengar berita belum? Berita apa? Karen Delano katanya di Amerika kehilangan. Kehilangan apa? Hilang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, emang kalian belum lihat? Lihat di instastory-nya Karen Delano hilang. Kenapa hilang apa? Wignya hilang pakai topi terus. Kenapa sih Karen? Aduh. Baik-baik di sana di negeri orang. Kalau ada apa-apa siapa yang mau nolongin Kalau coba. dia yang hilang, tapi kalau my heart will go on. Oh, my heart will go on tuh artinya hati kamu udah pergi. Emang. Hah? Curhat meneng. Aku tuh sedih banget, King. Aku sedih banget. Kenapa? Punya temen nyanyi bahasa Inggris, pasti dia nggak tahu artinya apa. Dia pasti bingung. Nih, jangan Iya kan galau. kamu guru aku. Jangan galau-galau. Jangan apa-apa. Yang penting nyanyi. Enggak, bentar. Kenapa? Oh tuh, nggak ngerti antara galau atau lagi jatuh cinta atau apa, nggak paham. Ya kita sebagai orang yang selalu menemani dia, ya hampir 24 jam, kita harus paham aja lah. Karena gini ya Sobat Ambiar, jangankan teman, saudara aja terkadang sulit untuk memahami saudaranya sendiri. Betul. Ya kan? Nah, kalau ngomongin soal pertemanan, persaudaraan, ya kadang tidak mulus selamanya. Iya. Kadang selalu ada konflik, Iya. kadang selalu ada gesekan. Iya. Itu biasa. Betul iya? Iya. Kalau nggak ada gesekan itu berarti kita nggak usah berteman. Iya. Kalau nggak mau ada gesekan berarti mati aja. Iya. Kalau berteman cuma mau. Kalau cuma mau apa? Kalau apa? Kalau berteman. Teman kalau mau cuma enak. Iya. Mati aja lo. Iya. Aku mau enak. Tapi ini ya bintang tamu kita, sabar. Bintang tamu kita yang pertama nih Sobat Ambiar, kemarin sempat cerita. Aku bingung ya untuk artis sekelas yang satu ini. Dikabarkan katanya ada artis lain yang katanya membatasi dirinya untuk berteman dengan bintang tamu kita. Why? Kenapa? Di pagi-pagi Ambiar akan kita hadirkan, ini dia Marshanda. Welcome back, sayang. Let's go. Di pagi-pagi Ambiar. Sebentar ya. Kenapa sih orang manggilnya Caca? Lu pikir Caca Andika? Caca. Emang panggilannya Caca. Caca. Caca ya. Kita bertiga mengucapkan. Terima kasih. Saya maaf ada lipstiknya maaf. Terima kasih. Caca. Ya. Langsung aja, spill siapa namanya. Kita heran, kenapa ada orang membatasi pertemanan dengan Iya. Marshanda? Iya, Kalau sedangkan- kita aja pengen banget berteman Pengen sama banget berteman Marshanda. sama Marshanda. Ya kan? Kita penasaran Sobat Ambiar ceritanya seperti apa pengakuan Marshanda. Kita lihat dulu yang Satu ini. satu itu. Silakan sayang. Jadi penasaran loh. Tadi aku nanya, dibisikin, kata dia cewek cowok. Cewek. Oh, Enggak, cewek. ngomong aku nggak bilang. Oh, cewek. Itu nggak bilang itu Karena kan nggak mungkin juga cowok mau berteman kan sama cewek, kan jarang biasanya yang cowok banget sih. kesimpulannya akan asar dong. Jadi gimana? Jadi gimana apanya? Siapa Jadi sih? siapa sih? Aku nggak akan, pokoknya aku nggak akan spill. Dia masih eksis sampai sekarang. masih ada di dunia ini. Dia masih aktif bermain film kah? Sekarang aku nggak tahu ya, karena aku nggak mengikuti update-nya dia banget. Oh, berarti kamu sudah tidak follow dia di Instagram kah? Follow. Kamu masih follow? Lihat dong followingnya dia siapa aja, lihat dong. Udah. Berarti Jadi antara gini, itu orangnya gitu. tuh baik banget. Aku sama dia personally tuh secara pertemanan kita benerannya baik. Terus orang pas kenalan juga baru kenalan langsung deket, langsung cocok. Terus curhatnya tuh yang deep, yang seru-seru, yang personal, semuanya kita curhat-curhatan. Tapi terus nggak lama kemudian aku melihat kok kayak ada yang mengganjel gitu. Terus dia itu kayak ini kenapa ya, kok tiba-tiba dia menjaga jarak. So aku nanya ke dia kan kenapa, terus dia kayaknya juga nggak. Akhirnya aku menyimpulkan setelah aku tahu nantinya itu ya, aku menyimpulkan oh dia pengen memprotek manajemennya juga gitu. Dia juga nggak mau buka-bukaan bilang dia dilarang. Tapi setelah beberapa lama, setelah aku nanya ke dia kok menjauh sih, emang aku pernah bikin salah atau apa, aku nanya gitu.
Kalau aku pernah bikin salah ya sorry banget, aku bilang aku nggak sengaja, I just want to know aja ada apa. Terus di situ dia bilang, enggak kok, lagi sibuk aja, sama kan setiap orang punya masalahnya masing-masing lah ya, jadi yang benar-benar kamu ngerti gitu-gitulah. Terus gak lama kemudian ada yang bilang bahwa manajemennya dia itu ternyata kayak gitu nggak cuman ke satu artis doang, which is nggak cuman ke aku doang. Tapi manajemennya dia itu sangat memproteksi orang ini, dan salah satunya tuh yang kena aku gitu loh. Jadi manajemennya tuh kayak, ya lo temenan sama dia nggak apa-apa, tapi jangan ketahuan oleh publik gitu. Jadi jangan post story, post foto-foto di Instagram, karena mereka itu menganggap orang yang membuka, yang open up atau speak up tentang mental health issue-nya dia sendiri itu adalah orang yang cacat secara publik gitu. Oh wow. Yes. Wow, aku kaget sih kalau misalnya ada asumsi seperti itu. Justru ketika, kalau aku melihat secara pribadi ya, Marshanda bercerita ke publik, artinya ada satu kejujuran di sana. Dan juga mengedukasi setiap orang bahwa tidak ada yang sempurna dan siapapun bisa terkena mental health, dan itu adalah satu hal yang sangat wajar. Tapi artisnya cewek apa cowok sih, Cak? Pokoknya aku nggak akan spill deh, aku nggak enak. Paling nggak manajemennya apa sih? Boleh aku tebak nggak? Jangan. Feni Rose. Nggak boleh Feni Rose mah berteman sama dia, wawancara dia Maksudnya ini terus. manajemen ini bahaya nih. Ini nanti bisa mengajarkan. Buat manajemen, daripada jaga jarak, mending jaga lilin deh, beneran dah? Betul ya. Cak. Nggak, kenapa harus melarang-melarang begitu? Kenapa ya? Kenapa? Ya mungkin dia masih punya pemikiran yang zaman dulu banget gitu, yang konvensi kuno banget lah gitu. Kalau jadi artis tuh pokoknya harus jaga image, harus kelihatannya tuh perfect gitu kan. Dan teman-temannya juga yang sama. Mungkin dia punya pemikiran yang masih seperti itu. Oke, Cak, artisnya ini, sekali lagi aku nanya, perempuan atau laki-laki? Aku nggak akan bilang. Oke, umurnya di atas kamu, di bawah kamu? Umurnya aku nggak tahu. Sama atau enggak? Nggak beda jauh. Enggak beda jauh. Angkatan Nggak kamu? mau bilang. Oke. Ya udah, rumahnya daerah mana? Cirende, Pondok Cabe apa di mana? Kita. Kenapa rumahnya? Mau nyamperin. Bentar, kita cari tahu. Tapi dia pernah ditegur nggak? Kok kamu agak beda sama aku? Kamu Enggak, seperti dan menjauh. yang aku pernah tahu tuh ya, pas dia lagi curhat-curhatan sama aku, dia itu diceritain juga. Gini, dia nyeritain ke aku, iya aku tuh nggak boleh temenan sama si X, sama manajer aku nggak suka sama si X, dan si X ini tuh kurang lebih karakternya tuh mirip sama aku gitu loh, kayak orangnya ekspresif, yang Manajernya? bukan sih, yang nggak dibolehin temenan itu. Si artisnya? Tapi orang lain nih, bukan aku, dan Guys, sebelum aku tahu. Cari tahu ya, followingnya ya. Cari tahu. Buat kita aja. Marshanda, tapi dalam pikiran kamu apa ya setelah akhirnya kamu tahu bahwa ada orang yang dilarang berteman dengan kamu karena apa yang kamu alami? Ya. Bagaimana perasaan kamu? Perasaannya ya? Sedih ya. Yang pasti aku masih seneng karena bukan dianya, yaitu manajemennya yang ngelarang kan. Karena kalau dianya tuh kayak respect dan menghargai persahabatan kita banget gitu. Dan kalau misalnya masih ketemu sama aku, masih being real lah gitu orangnya. Jadi aku mikir ya mungkin ini manajemennya orang yang pemikirannya zaman dulu banget deh. Oke, tapi kamu coba mengkonfront itu semua ke dia nggak? Gue dengar katanya manajemen lo ngelarang lo buat berteman sama gue di publik, buat kelihatan kalau misalnya kita bareng segala macam. Kamu sempat nanya itu ke dia? Enggak, cuman aku tuh taunya dari orang yang memang terpercaya. bukan orang dalam manajemennya sih, tapi kenal dengan si tim manajemennya ini. Makanya bukan apa guys, kita kalau berteman tuh misalkan ada yang memberikan saran sama kita, mendingan gini, kita tuh lihat-lihat dulu. Iya, belum tentu benar. Iya, belum tentu itu benar gitu. Oke, jadi sekarang hubungannya sama artis tersebut udah jarang ketemu dong? Atau masih komunikasi? Jarang ketemu karena kesibukan masing-masing, tapi kalau ketemu itu baik banget. Baik banget. Tapi dia lebih mendengar manajemennya apa sebenarnya, jadi diri sendiri aja. Udahlah, gue suka sama Marshanda, gue tahu Marshanda ya udah. Secara publik dia lebih mendengarkan manajemennya dia karena yang membesarkan dia manajemennya, ngerti gak sih kayak. Tapi Mar maksudnya Mar. Maksudnya gini, berteman sama Caca tuh lama banget. Dia tuh maksudnya gini, ada kan kayak misalkan kita tuh yang satu ini teman deket nih karena programnya bareng dari awal gitu. Ngerintis bareng atau ketemunya pas lagi main film atau jadi sahabat. Justru kita ketemu di luar set. Jadi bukan lagi kerja. Oh, nggak pernah satu judul atau satu frame apa, nggak pernah? Enggak. Nyari siapa ya? Nggak pernah. Guys, iya, nanti bukan. Nggak pernah kerja bareng ya? Nggak pernah kerja bareng. Nanti cari followingnya. Nggak pernah kerja bareng. Cak, tapi waktu ini viral video kamu, pengakuan kamu barusan. Kira-kira Dia coba hubungin kamu nggak? Enggak. jadi dia masih nggak peka juga nih, atau mungkin pura-pura nggak peka?
nggak tahu yang mana. Atau aku mungkin juga nggak enak manajemennya? sih, aku nggak mau ngebahas sama dia karena aku ngerti, karena aku nggak mau kayak membuat ada masalah baru lah. Oke. Oke. Terus manajemennya? Apalagi manajemennya, aku kan kayak Manajemennya pasti berasa banget ya. Tapi sabar, tenang Ca, masih banyak Iya. mendukung. Kita kasih lihat ini Betul. komentar netizen buat kamu ya. Sabar kakak cantik, masih banyak kok sayang kakak, semangat. Udah sih nggak usah dipikirin siapa, nggak usah menduga-duga juga. Jatuhnya fitnah. Pesannya tuh bukan di situ loh guys. Gak ditemenin kamu juga it's okay. So karena gua makan cari sendiri, gak ngemis, gak minta, apalagi maling kamu. Gitu sih menurut gua. Nangis banget padahal butuh support dan gak harus dipojokin. Semoga tetap waras aja kita, soalnya aku kalau emosi kayak kesetanan. Ya nggak apa-apa, bagus. Gua malah makin kagum sama Caca yang sekarang apa adanya. Iya. Gak ada kepura-puraan. Kagum Betul. dia berani bilang gue sakit bipolar. Itu suatu keberanian yang luar biasa. Semangat terus Caca. Benar, aku setuju tuh. Lu butuh keberanian yang luar biasa loh untuk mengatakan itu Untuk semua, mengatakan, untuk ya. jujur. Emang kenapa kalau orang sakit mental health kan kita juga nggak pernah tahu ada kita nih, Iya. aku, Kak Dewi, Karen, Rian, apakah ada Kita kena sakit, tapi ya, mungkin kena kesedikit sedikit, atau apa? ya. Karena kan kita semua orang pasti punya penyakit kejiwaan Dan lah. nggak semua orang Tekanan ya. Tekanan lah. nggak semua orang memberanikan diri untuk ke psikolog. Untuk speak up Untuk apalagi, speak up untuk seorang apalagi, public betul. figure. Iya. Tapi yang bagusnya, ini kita juga perlu edukasi bahwa orang yang pergi akhirnya ke psikolog, psikiater, butuh bantuan, artinya alarm dalam tubuhnya, dalam pikirannya itu berbunyi, ada yang tidak beres. Jauh lebih berbahaya ketika alarm seseorang tidak pernah berbunyi sama sekali, Ya. tidak pernah merasa sama sekali hingga akhirnya dia benar-benar memuncak sampai akhirnya cedar, dan itu banyak kejadian. Dan Itu akhirnya banyak merugikan sekali. diri sendiri. Oke, kita bakal lihat juga artikel yang satunya. Vira curhat Marsyanda soal artis yang dilarang berteman dengannya. Netizen, kenapa baru sekarang cerita? Emang sebenarnya tuh kejadiannya itu yang kamu tahu bahwa manajemennya melarang kamu itu kapan sih tepatnya? belum lama setelah aku cerita itu. Jadi temenannya itu sebenarnya udah berapa tahun lalu. Tapi aku baru taunya pokoknya setelah setahun, 2 tahun lebih kok dia menjauh. Yang aku tuh menjauhnya berasa karena kan pas deket tuh deket banget gitu loh. Terus udah gitu nggak lama aku denger soal yang kabar tadi itu manajemennya ternyata sangat protektif, melarang, punya pemikiran bla 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 bla. Nah itu barulah aku akhirnya cerita. Oke. Itu berapa lama yang lalu kalau seingat kamu tentang kamu cerita ke media sosial? Sebelum aku cerita di medsos itu Tahun ini? tahun ini. Dia masih following kamu di Instagram? Masih. Masih following guys, cari tahu guys, cari tahu. Udah gitu nyarinya jutaan yang follow. Aduh selamat. Ribuan gitu ya. Tapi Ca, oke, kita pengen nanya sama kamu. Ini kita nggak berbicara soal public figure tersebut ya. Ya. Teman-teman kamu yang bukan public figure, apakah ada yang membatasi juga pada akhirnya setelah mengetahui permasalahan kamu? Enggak. Kalau teman-teman aku malahan kebanyakan gini, Ca, misalnya mereka sendiri nggak punya isu mental gitu ya. Tapi mereka cerita, Ca, gue pengen deh ngomong sama lo, gue punya saudara sepupu, dia kayaknya butuh bantuan dan dia pengen cerita sama lo. Apa gue duluan ya yang curhat nih sama lo berdua atau gue bisa ajak sepupu gue ketemu karena dia punya banyak pertanyaan. Gimana kok tetap bisa happy, tetap bisa sharing gitu-gitu kayak lo gitu, dia pengen bisa kayak gitu. Itu malah banyak yang kayak gitu. Banyak ya? Tapi nggak apa juga sih Ca, karena kan kita juga tahu semakin kita lama di dunia ini semakin sedikit juga pertemanan, mengkerucutkan pada akhirnya. Semakin tua kita rasanya makin dewasa, selektif ya. Iya. Semakin kita dewasa, semakin selektif kita mencari Iyalah. teman. Iya. Bukan hanya kita yang selektif, tapi teman-teman kita juga Kita juga, selektif. ya. Semakin pastinya. yang satu frekuensi aja gitu yang Betul. teman-teman Dan ya. nggak kenapa-napa juga sebetulnya Iya. Yang penting pastinya kita juga selalu berdoa. Kenapa kita berdoanya adalah selalu dihindarkan dari masalah. Barangkali salah satu caranya adalah Tuhan menjauhkan orang-orang yang membuat kita tambah kepikiran, membuat kita hidupnya bermasalah, dijauhkan. Iya, yang dari hidup toksik kita. udahlah pergi aja. Benar. Iya. Ca, tapi sekarang gimana? Kamu kalau sama teman-teman biasa aja kan? Maksudnya mereka juga nggak ada yang membatasi, nggak ada yang sampai akhirnya benar-benar menjauh atau gimana gitu? Enggak sih, aku malah makin kesini malah menemukan teman-teman yang real gitu. ya. Kayak ketika aku Penting. jadi kayak orang yang ketika aku lagi bener-bener jatuh, lagi susah, Dia ada buat kelihatan kita, gitu yang mana yang ada buat kita, mana yang menghilang. Yang cuma gitu. buat senang-senang aja. Iya, dan itulah true Ya. friends kan. Tapi kita juga
harus menghargai ya keputusan dari sang artis tersebut, apapun yang dia ambil, barangkali ya itu yang diambil. Apakah karena memang dia mendengar manajemennya, karena dia merasa bahwa dia besar oleh manajemennya. Dalam hati kita tidak tahu apa isi hatinya. Caca, apa yang ingin disampaikan untuk artis tersebut? yang pasti aku nggak sakit hati. Terus aku ngerti, nggak apa-apa banget, santai aja. Yang penting kan kita personally masih baik-baik aja. Jadi kayak kalau soal kerjaan emang ada keterbatasan seperti itu, ya udah nggak apa-apa, jalanin aja. Iya. Jalanin aja. Nothing lasts forever. Artinya Nggak tahu aku. tidak ada yang abadi, ya kan? Baik itu usia kita, baik pertemanan, baik pikiran, baik perasaan, sedih, bahagia, tidak ada yang Kamu abadi. semangat ya sayang. Mending kalau nggak ada ini ya gabunglah sama kita juga suka. Kita semuanya anak nongkrong, pulang dari sini nongkrong tiap hari. Tiap hari kita Nongkrong nongkrong. di mana, King? Di rumah masing-masing. Mas Anda, kita berharap selalu tentu saja kamu dikelilingi orang-orang yang Orang-orang mencintai yang baik, kamu. ya. Walaupun kita tahu beberapa waktu yang lalu kamu harus kehilangan orang yang kamu cintai. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Kakek meninggal dunia, Marsyanda kenang momen pertemuan terakhir. Mas Anda, kami turut berduka cita. Manggilnya apa? Opa? Opa. Opa. Kapan Opa meninggal? Belum 2 minggu. Belum 2 minggu. Belum 2 minggu. Karena kenapa? Ada riwayat penyakit? Ada penyakit kanker. Kan udah tua ya, umurnya udah 79, jadi udah banyak penyakit-penyakitnya lah. Ada Parkinson. Terus lupa juga. Tinggal serumah atau? Enggak sih, ini opa dari papa. Cuman aku kan memang sama opa, oma, jadi oma meninggal tahun 2021, opa baru sekarang. Nah, aku tuh dengan keluarganya papa tuh memang sampai sekarang sebenarnya masih deket banget. Nah, terus jadi sama opa tuh apa ya? Banyak kenangan-kenangan manis gitu. Waktu kecil tuh kita suka weekendan tuh pasti bareng, jalan-jalan ke puncak lah, jalan-jalan ke rumah opa aja gitu juga udah senang banget karena kan aku tuh kayak cucu pertama gitu di keluarga mereka. Jadi kayak apapun yang aku mau, yang aku nggak dapetin di rumah, itu di rumah oma opa pasti dikasih. Cucu yang dinantikan. Iya. Jadi kayak wah kenangannya Jadi banyak banget. momen-momen yang nggak bisa dilupakan ya. Opa meninggalnya di mana? Di rumah sakit atau di rumah? Di rumah. Jadi meninggalnya itu dalam keadaan lagi tidur, dibangunin udah nggak bangun. Oh, meninggal dalam Jam keadaan berapa tidur itu ya? sayang? Siang atau? Subuh, sekitar antara jam 5 sampai jam 7, jam 4 sampai jam 7 pagi lah. Karena kan itu prosesnya jam 4 itu dibangunin sama suster atau jam 5 gitu. Terus suster ngebangunin, nggak bangun-bangun kan, panik, terus nelfon ke Tante Lucy, tanteku. Terus sama Tante Lucy diurus supaya dokter dipanggil ambulans. Tapi kemudian kalau dibawa ambulans ke rumah sakit kan ribet ya, opa kan udah nggak bisa jalan, ngangkatnya segala macam nggak tega gitu. Akhirnya dokternya dipanggil ke rumah, terus dideklar ya sudah meninggal gitu, dokternya pas di rumah. Oke. Kita mau kasih lihat juga ini ada postingan Marsyanda, momen bersama dengan almarhum opa. Kalau kita ke puncak aja suka naik perosotan yang panjang. Di puncak tuh dia ngedingin naik apa pakai sweater. Oh iya. Terus kita foto-foto banyak. Ya kan? Iya ingat. Tuhan Maha Adil. Tapi jawab ampun. Aduh, so sweet banget ya. Kau bisa cerita banyak hal nggak sih ke opa? Sebenarnya kalau cerita tuh lebih banyak tektokan tuh sama oma ya. Kalau opa kan mungkin karena laki-laki kali ya, jadinya lebih ya udah kalau ngomong seperlunya aja gitu. Cuman apa ya, pokoknya pas aku di Amerika kemarin yang bulan Oktober lalu, tiba-tiba nih aneh banget sih kejadiannya. Karena kan kalau kita di Amerika dan kita pakai wifi, itu kan selular data kita matiin ya. Jadi otomatis telepon dari Indonesia yang lewat Nggak bisa. itu kan nggak bisa masuk dong. Ini tiba-tiba aku lagi jet lag jam 3 pagi, aku lupa itu jam berapa Jakarta, kok ada telepon masuk dari opa, dan itu nyambungnya lewat data, maksudnya lewat selular, GSM. Aku bingung kok bisa masuk, kan aku matiin gitu kan. Terus aku angkat, halo opa baik-baik aja gitu. Kenapa kok nelfon Caca, tumben banget, nggak pernah soalnya. Yang sering nelfon tuh oma. Ca,
nanti pulang dari Amrik ketemu Opa ya, main-main ke rumah Opa di Buncit gitu. Opa kangen sama Caca. Terus Opa juga masih sakit nih. Opa pengen dijenguk sama Caca. Opa sayang sama Caca. Terus aku kayak, ini aneh banget sih. So kayak wow, kaget, campur prihatin, tapi kayak. Dan ternyata memang sebelum hari-hari, beberapa minggu sebelum Opa meninggal itu, Opa tuh katanya susternya yang jagain Opa, semua orang yang ada di kontak HP-nya itu diteleponin tiap hari, diajak ngobrol, kalau bisa main dong gitu. Ini kayak Memberikan tanda seperti itu. aku nggak Iya, kalau biasanya katanya kan kan orang sudah yang merasa merasa, terus sudah pengen pamit atau apa gitu ya, jadi mengharukan banget. Cak, masih inget nggak apa kalimat yang selalu nempel di kepala kamu yang pernah disampaikan almarhum Opa? Opa tuh bilang kita itu keluarga, ya yang baik tuh kompak. Sebagai sekeluarga itu harus kompak, sering-sering ngumpul. Jangan kayak misalnya serumah tapi misah-misah, terus kayak sendiri-sendiri. Opa tuh pengen banget semuanya kayak cucu-cucunya ngumpul rame gitu, dia senang. Dia juga bilang gini, hidup tuh apa sih kalau bukan buat bahagia gitu ya, masalah pasti akan ada. Tapi ya kita pasti maunya bahagia, maka kita bikinlah kebahagiaan itu gitu. Diciptakan sendiri. Mas Enda seandainya bisa menyampaikan sesuatu kepada Opa, Caca mau bilang apa sama Opa? Mungkin aku mau bilang sama Opa, terima kasih banget karena kalau opaku bukan Opa Rustam yang adalah papahnya papahku, aku nggak akan jadi aku gitu loh, anaknya papa. Dan aku kan sayang banget sama papa, aku sayang banget sama Tante Lucy, sama Tante Cynthia, sama Om Denny. Aku sayang banget sama keluarga Opa gitu, sayang banget sama Oma juga. Aku bersyukur banget punya keluarga yang hangat. Dan itu semua kan nggak mungkin terjadi seperti itu kalau Opa ya bukan Opa gitu. Jadi terima kasih untuk 79 tahun Opa hidup, menjadi diri Opa yang sesungguhnya yang aku pernah kenal. Kita kembali saat lagi, tetapi pagi-pagi Ambiar.